Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan menemani dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris, materi procedure, yaitu materi bagi siswa kelas 10 semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Ibu Ipit Endri Ristanti SPD. How are you, Miss? I'm fine, thank you. And you? And I'm fine too, thank you. You're welcome. Kali ini kita akan membahas tentang procedure. Seperti apa procedure itu? Bisa langsung dijelaskan, Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya. Lagi-lagi alasan memilih teks adalah karena orientasinya adalah pada final examination, pada ujian nasional nanti. Karena pada ujian nasional nanti, sebagian besar soalnya adalah dari teks. Salah satu teks yang ada di dalam soal-soal tersebut adalah teks yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas jenis-jenis teks lain, kali ini kita juga akan membahas jenis teks yang tidak baru sebenarnya, sudah dipelajari juga untuk siswa-siswi di SMP. Ya, ini hanya melanjutkan saja dan lebih mendalam saja. Baik, lagi-lagi kita langsung mulai saja. Bisa ya? Bisa. Ya. Saya akan mulainya pasti dengan contoh. Ya. Kalau biasanya contohnya di belakang, membosankan tidak? Kita sudah ngantuk, kita udah nggak merhatiin contohnya lagi, udah nggak ngerti yang mana itu generic structure, yang mana social function dan sebagainya. Maka saya taruh example-nya di depan. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah teks yang judulnya The Whole Game. Pernah dengar The Whole Game? Belum pernah? Belum pernah. Kalau permainan kelereng sudah pernah dengar? Pernah. Ya, ini biasa dilakukan, permainan ini biasa dilakukan di kampung biasanya karena ini traditional game. Jadi biasanya anak-anak di kampung, kalau sekarang saya tidak yakin anak-anak memainkan permainan ini. Tapi kalau dulu permainan ini sangat populer, sangat ngetren sekali, permainan marble atau kelereng. Kita sebutnya dalam bahasa Inggris The Whole Game. Bagaimana cara bermainnya? Sudah pernah bermain kelereng? Sudah, Bu. Sudah tahu cara bermainnya? Sudahlah ya, sedikit demi sedikit sudah tahu ya. Tapi kali ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana caranya bermain the whole game dalam teks ini. Kita baca paragraf pertama. 2 player, 1 marble per person, a hole in ground and a line distance to start from. Jadi yang dibutuhkan adalah dalam permainan ini nih 2 players. Ya, jadi 2 pemain. Kalau single player tidak bisa bermain ini ya, karena tidak ada lawannya. Kemudian one marble per person. Jadi masing-masing menggunakan 1 kelereng. A hole in ground. Ada a hole in ground. Jadi sebelum memainkan permainan ini, kita buat dulu hole-nya di tanah. A line, distance. Ini sebagai jaraknya, a line ini di Ya, untuk jarak dari lubang ke pemainnya. Jadi to start kenapa from. dinamakan the hole? Karena ada lubangnya. Betul, karena ada lubangnya, maka kita sebutnya the whole game. Begitu. Kemudian, kita mulai dengan contoh permainan yang dinamakan the whole game. Kita baca paragraf pertama. 2 player, 1 marble per person, a hole in ground, and a line, distance to start from. Jadi yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah 2 players. Jadi kalau single player tidak bisa memainkan permainan ini karena harus ada lawannya. 1 marble per person. Jadi masing-masing mempunyai 1 kelereng, marble. A hole in ground. Jadi sebelum kita mulai permainan ini, kita buat dulu hole-nya di ground. And a line. A line ini fungsinya adalah sebagai distance, ya, sebagai jarak. Kita melemparkan marble-nya ke hole-nya. Tahapan pertama, first, you must dab, click marble together. Jadi harus diapakan ya? Di Marble-nya? Gimana ya, Bu? Hah? Di apa ini namanya? Disentil ya. Kalau kita sebutnya dalam bahasa Indonesia itu sama-sama. Jadi dab together biar tahu di mana jaraknya. Nah, then you must check that the marble are in good condition and are nearly worth the value, ya. Jadi
harus dicek dulu marble-nya itu baik atau tidak. Ada yang gompel nggak? Karena kalau ada yang gompel akan mempengaruhi nanti dia berputarnya, seperti itu ya. Jadi harus dicek dulu semua peralatannya. Baru, ini yang kedua. Next, yang harus dilakukan adalah you must dig a hole in the ground. Seperti tadi, kenapa dinamakan hole game? Karena ada hole-nya. Kita harus dig dulu hole-nya di ground and draw a line a fair distance away from the hole. And draw a line distance away from hole. Jadi setelah didik, di garis. Ya, dibuat garis sebagai batas kita harus berdirinya di mana. Kemudian first player carefully throws his or her marble towards the hole. Ini sudah dimulai permainannya. Pemain pertama itu melemparkan marble-nya ke lubang. Dilemparkan begitu. Kemudian then the second player, ini pemain keduanya, lalu apa yang dilakukan pemain keduanya? Tries to throw his or her marble closer to the hole than his or her opponent. Jadi deket-deketan. Siapa yang paling dekat dengan lubang? Yang kedua lempar juga. Apakah lebih dekat atau lebih jauh? Closer or lebih jauh, further. Kemudian, the player whose marble is closest to the hole tries to flick his or her marble into the hole. Jadi yang paling dekat dengan lubang, dia harus mengenai kelereng dari lawannya menuju ke lubang itu. Jadi diarahkan begitu, punya lawannya untuk masuk ke dalam hole. Kemudian apa yang dilakukan? If necessary, this player to flick his or her opponent's marble into the hole. Bahkan jika perlu, player to flick his or her opponent's marble into the hole. Bahkan jika perlu, kalau bisa kelereng dari yang lawannya ini dimasukkan saja ke dalam lubang. Kenapa? Karena the person flicking the last marble into the hole wins and gets to keep both marble. Jadi yang bisa memasukkan kelereng lawannya ke dalam lubang, maka dia adalah pemenangnya. Dan dia berhak untuk mendapatkan 2 kelereng tersebut. Itu adalah tata cara bagaimana cara bermain the whole game. Sudah bisa kira-kira sekarang bermain whole game? Kelereng yang bisa. Kelereng yang bisa ya. Ingin segera mencoba? Kalau di sini sepertinya sekarang areanya agak susah ya untuk bermain ini. Tidak apa-apa, kita perlu tahu permainan tradisional. Nah, kalau seperti ini teksnya, cara bermain sesuatu, cara membuat sesuatu, ini tentu kita berbicaranya tentang teks apa? Procedure. Yes. Pasti kita berbicaranya tentang teks procedure. Kita tinggalkan dulu soalnya, kita langsung ke materi. Materi kita hari ini adalah tentang procedure. Apa procedure itu? Lagi-lagi seperti yang saya sudah bilang di kesempatan sebelumnya, bahwa jika kita berbicara tentang teks, if we are talking about text, so we deal with these 3 terms. Jadi kita berhubungan dengan 3, lagi-lagi social function, generic structure, and language features. Kenapa? Karena memang seperti inilah susunan yang harus dipelajari jika kita ingin memperdalam tentang teks procedure. Memang tidak akan ditanyakan kok di ujian, cuman kita butuh tahu supaya kita tahu bagaimana caranya menyusun teks procedure, di mana letak-letak yang harus ditaruh kata-kata kerja yang baik, di mana yang harus diletakkan tata cara dan bahannya dan segala macamnya. Jadi yang pertama kita bahas tentang social function. Apa tujuannya sih orang membuat teks procedure itu? Tahu kira-kira tujuannya? Memberitahu cara-cara atau langkah-langkah mungkin, Bu? Tentu saja, prosedur. Kita kenal ini di dalam bahasa Indonesia sebagai prosedur. Prosedur itu apa? Prosedur itu adalah step atau langkah. Langkah apa? To describe how something is accomplished through a sequence of actions or steps. Lihat, di sini cirinya dia punya steps. Ada langkahnya. Entah itu cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau apapun itu, jika dia berhubungan dengan cara, how, and dia punya steps, maka dia adalah teks procedure.
ini kalau menurut saya teks yang paling gampang dicirikan, iya. ya kan? Dibanding dengan teks-teks yang lain, narrative, recount, use item dan sebagainya, teks procedure adalah teks yang paling gampang dicirikan. Kenapa? Karena biasanya Step. bentuknya itu saja sudah berbeda dari teks-teks lain. Dia punya steps 1, 2, 3 and so on. Ya kan? Kemudian dia punya material biasanya, dia punya bahan-bahan yang harus disiapkan dan segala macamnya. Sudah pasti kalau yang seperti itu adalah jenis teks procedure. Ini tujuannya membuat teks procedure. Lalu bagaimana generic structure-nya? Susunannya. Susunan dari teks procedure seperti apa kalau kita mau bikin? Kalau kita mau buat teks procedure? Apakah pertama kita bisa langsung bikin langkahnya? Nanti aja, belakangan aja bahan-bahannya atau seperti apa? Kemudian language features-nya, kebahasaannya seperti apa? Kita harus pakai tenses apa, kita harus gunakan kata kerja yang seperti apa, dan sebagainya. Kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Yes, ini tentang generic structure atau susunannya. Jadi kalau membuat text procedure, susunannya yang pertama kita tentukan dulu goal. Apa itu goal? Tujuan. Tujuan, betul sekali. Kenapa kita membuat text procedure? How to play the whole game. Kenapa kita membuat teks seperti itu? Tujuannya? Agar kita bisa bermain game. Betul, agar kita bisa bermain the whole game itu. Kalau kita tidak baca teksnya, barangkali ada yang baru pertama dengar, apa ya the whole game ya? Bagaimana sih cara bermainnya? Maka kita tentukan dulu goalnya apa, tujuannya apa, ya. Kemudian yang kedua, kita tentukan materialsnya. Kalau tadi ingat di teksnya kita punya apa saja materialsnya? People. Two players get marbles. in each, The hole in ground. the hole in ground and Line. a line. Good. Jadi itu materials yang harus dipersiapkan jika kita ingin bermain the whole game. Tapi ingat, materials ini tidak selalu ada dalam text procedure. Jadi ada text procedure yang disebutkan alat dan bahannya. Ada yang tidak, dia langsung saja ke yang ketiga, yaitu steps-nya. Kalau yang ini harus ada, nggak boleh enggak, karena ini adalah ciri dari text procedure. Yang mencirikan. Betul sekali. Kalau tidak ada steps-nya ya berarti nggak jadi text procedure-nya, betul kan? Ada steps-nya di sini. Pertama begini, selanjutnya seperti ini, kemudian seperti ini, akhirnya seperti ini, begitu. Jadi ada steps-nya, jelas sekali steps-nya, harus dijelaskan secara rinci dan berurutan. Jadi nggak boleh acak-acak. Misal, cara menggoreng telur. Kita bayangkan kalau kita membuat how to fry an egg, tapi kita balik-balik susunannya, apa yang akan terjadi? Jadi nggak jadi. Maka kita harus in sequence, jadi harus berurutan. Yang pertama itu harus siapkan bahan, kemudian dipecah, kemudian digoreng, kemudian dibumbui, kemudian baru diangkat. Harus sesuai dengan tahapan yang ada, karena kalau tidak akan membingungkan pembacanya. Begitu ya, jadi Goalnya tidak tercapai nanti. Goalnya tidak tercapai, betul. Jadi orang yang baca jadi bingung, malahan ini kok bolak-balik, ini nggak karuan. Nah, maka harus disesuaikan stepnya. Begitu ya, generic structure-nya. Lalu bagaimana bahasanya, Miss? Saya ini agak kesulitan kalau menyusun teks itu adalah menentukan tensesnya apa yang harus digunakan. Tenses yang harus digunakan dalam text procedure adalah, kita akan bahas di bawah nanti, tapi yang pertama biasanya text procedure itu menggunakan commands, the use of commands. Namanya procedure. Teks yang memberitahu cara, maka kata kerjanya juga berupa kata kerja commands. Bisa sebutkan? Betul, memerintah. Misal, cut, terus betul, draw tadi, ya kan? Nah, semuanya menggunakan kata kerjanya, kata kerja yang commands. Kenapa? Karena untuk membuat si orang tersebut melakukan hal itu. Maka harus menggunakan kata kerjanya adalah kata kerja yang berbentuk commands, perintah. Kemudian yang kedua, the use of action verbs. Kira-kira kalau dari kata ini, action verbs, apa sih action verbs itu? Kata kerja jelas verbs itu kan? Lalu kata kerja yang seperti apa action verbs itu?
Action. Kata kerja yang melakukan aksi, bukan kata kerja yang diam. Memang ada kata kerja yang diam? Ada. Kata kerja yang diam, sit. Kata kerja, tapi dia tidak melakukan sesuatu, sit. Sleep. Kata kerja bukan? Kata kerja tapi dia tidak melakukan sesuatu. Kalau dalam penggunaan bahasa procedure yang digunakan adalah kata kerja yang melakukan aksi seperti tadi draw, dig, flick, ya kan? Semuanya kata kerja yang melakukan aksi, nggak boleh kata kerja yang diam. Static ya, yang diam. Kemudian yang ketiga, the use of connectives. Connectives itu yang seperti apa? Then, first, second, kemudian third, finally, dan sebagainya. Kenapa? Untuk menunjukkan step atau tahapan yang keberapa? Iya, yang keberapa atau yang ada di dalam teks tersebut. Yang terakhir, the use of adverbial phrases. Menggunakan adverbial phrases seperti tadi dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Di teks naratif ada adverbial phrases, yaitu biasanya menunjukkan place atau time, untuk menunjukkan waktu atau tempat, menggunakan adverbial phrases. Nah, ini adalah teori yang biasa dipelajari jika kita ingin memperdalam teks procedure. Kita langsung saja, biar kita tidak penasaran, kita langsung ke soal aja ya. Penerapannya. Betul, penerapannya. Kalau seperti ini kan kita bingung. Nah, kita langsung ke soal saja. Ya, dari teks yang tadi. Teks the whole game masih ingat? Masih, insya Allah ya. Kita akan mengerjakan soal yang pertama. Choose the correct answer, please. Would you please read the first question? What does the text tell us about? Yes. The choices, please. A. 2 players and 1 marble. B. The way how to play the whole game. C. The players in the whole game. Good. D. The winner in the whole game. Good. E. Marbles and the whole. Good. Jadi yang pertama ditanyakan, kok ini mirip-mirip sih pertanyaannya, ya kan? Sebenarnya kalau pertanyaan teks ya ini aja, ya kan? Pertanyaannya yang ditanya itu, kalau nggak main idea adalah topiknya, atau berbicara tentang apa teks itu. Maka yang saya sarankan tadi seperti di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau mengerjakan soal teks, jangan lihat teksnya dulu, nanti kita keburu down. Ya, sudah melihat teksnya, wah ada 10 paragraf. Aduh, saya nggak ngerti lagi bahasa Inggris. Itu yang menyebabkan anak-anak sekarang tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Ketika melihat soal, teks semua sudah males, males bacanya, ngantuk, nggak ngerti artinya, akhirnya ditinggalin. Padahal sebenarnya untuk mengerjakan soal bahasa Inggris itu gampang. Dibaca dulu soalnya, pilihannya, baru dicocokkan di dalam teks. Kalau ini gampang karena kita kebetulan tadi sudah membahas teksnya ya. Tapi kalau yang belum, akan mungkin lebih membutuhkan sedikit usaha. Kita membaca pilihannya, yang A apakah ada di teks atau tidak, yang B apakah ada, dan seterusnya. Begitu. Jadi yang pertama, what does the text tell us about? Sebenarnya kalau ada teks seperti ada pertanyaan seperti ini, kalau teksnya punya judul seperti ini, maka ini gampang sekali. Berarti dia berbicara tentang the whole game. Jelas. Kalau teksnya tidak ada judulnya, itu yang kita butuh membacanya mungkin, ya kan, sebagian atau semuanya. Tapi kalau ada judulnya seperti ini, maka kita digampangkan karena sudah pasti teks ini berbicara tentang the whole game. Yes, mana semuanya ada the whole game-nya. Ini ada whole game, ini ada whole game, ini yang pasti ini enggak ya? Bagaimana dengan yang B? The way how to play the whole game. Probably. Betul? Mungkin ya. Kita baca dulu yang C. The players in the whole game. Apa tadi cuman berbicara tentang players ya? Tidak. Berarti ini bukan. The winner in the whole game? Tidak cuma Tidak cuma membicarakan winnernya kok yang dibicarakan. Apakah hanya berbicara marbles and the whole? Apalagi ini, enggak ya? Berarti pilihannya yang tepat adalah yang B, betul sekali. The way how to play the whole game. Jadi bagaimana caranya bermain the whole game. Bisa langsung lihat dari judul gitu. Betul, dari judul kita sudah bisa langsung mengidentifikasinya apa. Kalau pertanyaannya seperti ini, gampang. Kalau yang selanjutnya, wah, which of the sentences are true according to the text? Lihat di sini kata kuncinya adalah true. Berarti cari pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Lagi-lagi kita baca dulu A to E. Yang A, the whole game can be played by a single player. No. No?
Enggak kan, tadi persyaratannya Two adalah players. two players. Good, berarti bukan yang ini. The hole in the game must be near for the player, from the player. Jadi lubangnya itu harus dekat sama yang main. Enggak, Tidak. makanya tadi kita tarik garis untuk sebagai penanda, bukan juga berarti. After digging the hole, you must draw a line away from the hole. Mungkin nggak boleh dicoret. Yang di, the winner is the person who can flick the opponent's marble as far as possible. As far as possible, lihat. Pernyataannya dari awal sampai sini betul. Tapi ketika di sini as far as possible-nya tidak. Bukan yang as far as possible, tapi yang masuk ke dalam lubangnya. Berarti ini bukan. How about the E? The second player must have been the winner of the game. Tidak. Bukan lah ya, nggak mesti second player. Kalau dia first player tapi bisa memasukkan ke dalam lubang, Lubangnya bisa menang. yes, he is the winner. So the answer is C. C. Yes. After digging the hole, you must draw a line away from the hole. Harus Gampang ya? membaca pilihan-pilihannya Harus dulu membaca dengan pilihannya. teliti. Apalagi kalau yang seperti ini. Teks true. seperti ini nggak bisa kalau cuman kita mengira-ngira, kita kayaknya yang ini, kayaknya yang ini nggak bisa. Kita harus baca, cocokkan. Bagaimana cara menyocokkannya? Miss saya ini nggak ngerti bahasa Inggris loh, Miss saya nggak tahu artinya. Nggak usah diartikan. Kalau bahasa Inggris nggak tahu artinya tuh nggak usah diartikan. Kalian cari saja kata yang sama yang ada di sini dan yang di teks. Kalau sama, that's the answer. Ya kan? Kalau yang ini kan enggak. Ini kan nggak cuman ini tadi yang ada di, nggak ada ini bahkan kata ini di dalam teks, ya kan? Yang ini nggak ada juga kata ini di dalam teks. Yang ini, As far as ininya juga nggak ada. Yang ini nggak ada pernyataan yang menyatakan ini. Nah begitu. Jadi nggak perlu diartikan kan? Kita bisa mengerjakan soal bahasa Inggris. Begitu. Soal terakhir, the last but not least. Yes. How many steps are there in the instruction? 3, 4, 5, 6, and 7. Oke, kita lihat kalau lupa. Kita bisa menandainya dengan connectives tadi, conjunction. Ya, dengan kata penghubungnya. First, berarti ini yang pertama ya. 1, then 2, next 3. Ini juga dimasukkan loh. Kan dig itu yang pertama. Terus ini yang selanjutnya. Ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4 ya. 4, and then distance away from the hole, first player carefully throws. 5, and then the second player tries to throw. 6, and the last one, ini kan cuma penjelasannya aja yang sebelah sini. The last one ini yang ini. Berarti how many steps? How many steps then? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the answer is, the answer is 7. yes, E. Good. Do you understand? Yes. Bisa Jadi dimengerti? harus selain dari Connectives. Ya. connective word-nya jadi harus dibaca Iya, kata dibaca. kerjanya Kalau juga. dia dalam bentuk paragraf seperti tadi, maka dia cara mencirikannya adalah dari connectives. Sudah harus pasti ada connectives kalau procedure. Karena kalau enggak, kita nggak tahu ini tahapan yang keberapa, ini tahapan yang keberapa begitu. Jadi kita harus tetap memberikannya first, second, atau dengan bahasa lain, pakai nomor misalnya 1, 2, 3 dan sebagainya, begitu. Jadi untuk memberitahu pembaca bahwa steps-nya adalah seperti itu. Begitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna karena saya sangat sedih ketika masuk ke sebuah kelas kemudian ketika ditanya, "Do you like English?" No. Tidak. Kenapa alasannya? Karena nggak ngerti, karena nggak bisa mengartikan dan sebagainya. Maka mulai dari sekarang mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita semua yang tidak menyukai bahasa Inggris jadi suka bahasa Inggris ya. Ya kalau tidak suka minimal mau mengerjakan lah ya. Tidak perlu harus suka. Karena saya dulu juga seperti itu. Begitu. Mungkin itu saja Mbak dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga adik-adiknya nggak kebingungan lagi ya Bu. Iya, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu dan demikian pembahasan mengenai materi prosedur. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.